Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan RPL, pertemuan satu rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan satu kali ini, di hari ini kita bakal belajar yang namanya desain perangkat lunak. Jadi apa sih itu sebenarnya desain perangkat lunak? Jadi untuk di desain perangkat lunak tuh memiliki beberapa komponen ya, atau yang berbasis komponen. Nah, komponen itu apa sih sebenarnya? Komponen adalah entitas yang dapat digunakan oleh beberapa program yang berbeda. Lalu komponen juga menyediakan model standar untuk pemakaian layanan-layanan pada sebuah aplikasi yang menggunakan komponen. Komponen hanyalah sebuah kotak hitam atau black box karena semua data dan implementasi detail yang dimiliki oleh sebuah komponen disembunyikan. Layanan dari sebuah komponen itu dibuka melalui public interface. Nah, terus ada teknologinya yang berbasis komponen itu diimplementasikan oleh Microsoft dengan teknologi yang bernama COM dan DCOM atau Distributed Common Object Model. Lalu ada OMG atau Object Management Group yang mengimplementasikannya dengan teknologi Corba atau Common Object Request Broker Architecture. Sedangkan Sun mengimplementasikannya dengan Java Bean dan juga Enterprise Java Bean atau AJB. Selanjutnya adalah komponen terdistribusi. Itu sebenarnya apa sih? Komponen terdistribusi adalah komponen perangkat lunak yang disimpan di mesin yang terpisah dengan aplikasi klien dan juga difasilitasi oleh protokol komunikasi yang ditambahkan ke dalam komponen dasar. Contohnya adalah Kakas, ini adalah Microsoft Transaction Server. Nah, aplikasi terdistribusi. Untuk arsitektur aplikasi adalah pandangan secara konseptual terhadap struktur dari sebuah aplikasi. Pada umumnya, sebuah aplikasi itu terdiri dari kode program untuk pengolahan data, business logic, dan juga user interface. Nah, jenis-jenis dari arsitektur aplikasi terdistribusi yang dikenal dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak diantaranya adalah two-tier client server on intranet, two-tier client server on internet, three-tier client server on intranet, dan juga ada three-tier client server on internet. Itu adalah ada 4. Lalu yang berbasis pattern. Nah, desain pattern adalah sebuah istilah dalam rekayasa perangkat lunak yang mengacu kepada solusi umum yang dapat digunakan secara berulang kali untuk menyelesaikan masalah-masalah umum yang ditemukan pada desain perangkat lunak. Nah, sebuah pola desain tidak berbentuk solusi akhir yang dapat langsung diterjemahkan menjadi kode program. Desain pattern adalah suatu solusi yang umum dilakukan untuk menangani masalah perancangan software. Nah, desain pattern juga cukup populer diperkenalkan oleh Goff atau Gang of Four. Selanjutnya ada ERP. Nah, sebenarnya apa sih itu ERP? Kita baru pertama kali dengar ya apa itu ERP. Jadi ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya seperti uh, mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivasi yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Nah, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP ini sendiri adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi dalam suatu perusahaan seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan juga fungsi sumber daya manusia. Nah, ERP ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah sebuah kita bisa bilang sebuah koordinasi ya, yang dirancang oleh perusahaan biar semuanya itu saling terhubung gitu. Nah, dalam penerapannya sendiri adalah ERP memberikan pandangan terintegrasi secara menyeluruh terhadap proses bisnis pada setiap divisi dengan menggunakan sistem manajemen database. Nah, ERP juga digunakan untuk melakukan pelacakan terhadap sumber daya atau business resources seperti uang tunai, bahan mentah, kapasitas produksi, dan hal yang berkaitan dengan proses antar entitas bisnis seperti
pemesanan, pembelian, dan juga pembayaran. Nah, ERP membuat sistem pengelolaan data yang dapat diakses oleh beberapa pengguna atau sistem share data antar divisi. ERP juga dapat berguna sebagai penyedia dan penampung aliran informasi dari tingkat operasional hingga strategi di dalam organisasi maupun rantai bisnis di luar organisasi. Nah, contoh ERP itu ada apa sih sebenarnya? Di sini ada beberapa contoh ya, nanti di slide selanjutnya juga ada beberapa contoh. Yang pertama adalah sales order processing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan dapat yang dapat mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, jadwalan pesanan, pengiriman, juga faktur. Nah, purchasing. Nah, ini sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan peralatan lain. Sistem ini mengotomatiskan proses identifikasi calon pemasok, calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Nah, selanjutnya ada production planning, modul produksi yang berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Ini dapat dilakukan karena dalam modul itu sendiri terdapat data produksi, storage, dan perkiraan penjualan. Financial accounting, modul akuntansi keuangan pada sistem ERP adalah inti dari semua sistem yang terkandung dalam perangkat lunak ERP. Nah, dalam model ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, maka itu yang akan menghasilkan laporan keuangan. Kayak gitu. Lalu ada human resources. Human resources, modul sumber daya manusia dalam sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul SDM ini secara berkala memeriksa database karyawan yang lengkap, termasuk informasi kontak, detail gaji, kehadiran, evaluasi kinerja, dan juga promosi. Nah, apa aja sih sebenarnya manfaat dari ERP? Sistem ERP akan menyederhanakan proses mengendalikan dan memantau proses bisnis. Selain itu juga, ERP akan memberikan wawasan luas bagi para pembuat keputusan dan membantu mereka membuat prediksi dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah fungsi otomatisasi yang dimiliki oleh ERP akan memastikan aliran informasi dapat disalurkan dengan benar. Dengan seperti itu, maka proses bisnis bisa berjalan lebih sederhana dan juga responsif. Sistem ERP dapat menyatukan banyak unit dalam ekosistem perusahaan. Terus ada yang keempat, dengan adanya sistem ERP juga perusahaan berkembang dapat beradaptasi dan lebih fleksibel dengan semua kebutuhan mereka yang ada di masa depan. Oke, nah selanjutnya setelah kita membahas yang namanya ERP, kita pasti bakal bikin yang namanya aplikasi ya. Nah, di sini ada dua kita bilangnya apa ya, framework. Yang pertama adalah Java Spring Boot sama Hibernate. Oke. Nah, di sini definisi dari Spring Framework atau Spring Boot adalah framework Java yang menyediakan model pemrograman dan konfigurasi yang bersifat komprehensif atau cakupannya luas. Nah, Spring Boot adalah salah satu framework Spring untuk membangun aplikasi berbasis Java. Framework Spring Boot adalah framework berbasis Java yang sifatnya adalah open source, dapat digunakan juga untuk membuat microservice. Apa sih itu sebenarnya microservice? Microservice adalah sebuah arsitektur yang memungkinkan Anda untuk membangun dan melakukan develop secara mandiri. Itu development tadi ya. Terus fitur dari Spring itu ada apa aja? Ada core technologies, dependency injection, events, resources, I18N, validation, data binding, type conversion, terus ada spell, ada AOP. Lalu ada testing, nah kita bisa kalian baca sendiri ya. Terus ada data access, Spring MVC, dan Spring Boot, dan Spring Webflux,
integration sama language-nya itu bisa Kotlin, Groovy, dan juga dynamic language. Nah, keuntungannya adalah template yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi template itu udah ada gitu. Mudah juga untuk diuji, ringan, perkembangannya cukup cepat, abstraksinya yang kuat, serta dukungan terbaik. Lalu ada model framework Spring. Nah, ini ada Spring Core Container, merupakan modul dasar Spring dan menyediakan wadah Spring atau Bean Factory dan application context. Nah, aspek oriented programming, model ini memungkinkan developer untuk menerapkan programming yang berorientasi pada aspek dan mengimplementasikan masalah-masalah dalam programming yang bersifat lintas sektoral. Lalu ada authentication dan authorization. Modul ini memudahkan developer dalam melakukan proses keamanan yang dapat dikonfigurasi yang mendukung berbagai standar, protokol, alat, dan praktik melalui proyek keamanan musim semi atau sebelumnya sistem keamanan ACG untuk Spring. Yang keempat ada Convention over Configuration, merupakan solusi pengembangan aplikasi cepat untuk aplikasi perusahaan berbasis Spring yang ditawarkan dalam modul Spring Brew. Lalu modul framework ini ada data access, merupakan modul yang bekerja dengan sistem manajemen basis data relasional pada platform Java menggunakan Java Database Connectivity atau JDBC dan alat pemetaan relasional objek dan dengan basis data NoSQL. Nah, ini ada yang kedua, ada Inversion of Control Container atau IOC, memungkinkan developer untuk melakukan konfigurasi komponen aplikasi dan manajemen siklus objek Java. IOC adalah pusat dari Spring Framework yang berisikan cara konsisten untuk mengkonfigurasi dan mengelola objek Java menggunakan refleksi. Nah, selanjutnya ketika tadi kita sudah membahas yang namanya Java Spring Boot, kita juga membahas yang nama Hibernate. Nah, Hibernate adalah juga Java Web Framework tersebut. Hibernate adalah software yang dapat digunakan untuk memetakan aneka model domain berorientasi objek ke dalam database relasional. Sebagian user mengenal framework ini dengan nama lainnya. Adapun nama lain Hibernate adalah Hibernate ORM. Nah, komponen dari Hibernate ini, Hibernate Entity Manager berfungsi sebagai wrapper untuk proses implementasi solusi persistensi dari JSR 317 Java Persistence API. Nah, terus ada Hibernate ORM atau Hibernate Core, software untuk melakukan pemetaan terhadap objek relasional di lingkungan programming Java. Nah, Hibernate Search juga ada digunakan untuk proses integrasi fungsionalitas library dari Apache Lucene. Hibernate Annotations adalah metadata yang berfungsi untuk mengatur transformasi data dari model orientasi objek ke model database relasional menurut JSR 317 JPA2. Nah, komponennya juga ada NHibernate, digunakan untuk memetakan objek relasional di .NET Framework. Terus Hibernate Enforce dipakai untuk membuat dan mengaudit kelas. Hibernate Search untuk melakukan partisi horizontal bagi sejumlah database relasional. Ada Hibernate Validator, merupakan bentuk implementasi JSR 33 Bean Validation. Hibernate OGM atau Object Grid Mapper, kalian bisa baca sendiri. Hibernate Metamodel Generator, dan juga ada Hibernate Tools, yaitu tools rangkaian function dan plugin Eclipse dalam JBoss Developer Studio. Apa sih sebenarnya kegunaannya? Nah, fitur dan kegunaan utama dari Hibernate adalah untuk melakukan pemetaan table, database, dan tipe data SQL dari kelas-kelas pada Java. Khususnya untuk pemetaan Java ke table database, proses ini berlangsung dengan implementasi anotasi Java dan dikonfigurasi file XML. Selain itu juga Hibernate bisa menjalankan tugas-tugas CRUD lainnya seperti mengambil dan meminta data, menyediakan template untuk operasi data seperti update, insert, delete, dan select,
dan melakukan ORM atau Object Relational Mapping. Berbeda dengan framework lainnya, Hibernate adalah framework yang tidak memerlukan compile ulang serta hanya melakukan sedikit konfigurasi. Konfigurasi yang dilakukan pada Hibernate adalah pada driver class dan dialek database saja. Oke, saya rasa sudah habis. Dan saya mau ini dulu. Jadi pengennya adalah ini guys. Ntar ya. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini tuh kita bisa lihat. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh nih seperti aplikasi ini. Jadi ketika ada di awal itu tujuan kita belajar RPL ini kita bakal bikin aplikasi full jadi nantinya bisa kita jadi di aplikasi itu juga tersedia CRUD, create, read, update sama delete kayak gitu. Nah, di sini kalian kalian bisa ini sih sebenarnya gak ada batasannya ya. Cuma kalau kalian memang mau bikin jadi kayak misal kalian ada aplikasi ya itu boleh tuh kalian pakai aplikasi kalian tapi bikinnya pakai Java ya pakai NetBeans. Nah terus ke homepage jadi dia ini tuh sebenarnya kita tujuannya kayak di awal itu buat bikin aplikasi. Nah kita di pertemuan pertama ini kita bakalan bikin tiga apa ya kayak bikin apa tuh namanya proposal kayak bikin proposal. Nah jadi nanti di awal itu kalian bakalan ada yang namanya covernya atau juga kalian bisa bikin hanya deskripsi aja. Nah cuman kalau untuk ACT-nya kalian boleh sih pakai deskripsi aja gitu. Nah cuman ketika ada masuk listing dia listingnya pakai kayak gini ya contohnya. Nah itu listing kayak misalkan nanti di LA ya cuman kalau ACT-nya sih nanti kalian cuman jelasin doang. Jadi nanti kalian bakal dikasih bakal saya kasih inian jadi kayak file gitu. Jadi nanti kalian bikin filenya yang halaman pertama itu cover, selanjutnya ada di bawahnya tuh di selanjutnya ada deskripsi aplikasi, poin-poinnya kalian isi tuh deskripsi aplikasi, jadi aplikasi apa yang kalian pengen bikin, tujuan aplikasi, habis itu batasan masalah dan kebutuhan kebutuhan spesifik. Nah contohnya kayak gini guys, harus saya pindahkan lagi. Mana dia word saya? Nah nih, contohnya ini misalkan di sini tuh kan cover ya, cover nih. Nah selanjutnya sini kalian bikinnya itu sini satu deskripsi aplikasi. Nah ini kalian isinya deskripsi aplikasi kalian ya. Ini sini deskripsi aplikasinya misalkan saya membuat sebuah aplikasi untuk data karyawan gitu. Nah terus ada
ada 2, itu tujuan aplikasinya apa aja. Tujuan aplikasi nah tujuan aplikasinya apa nih, misalkan tujuannya untuk mempermudah HRD untuk kinerja karyawan yang ada di PTA gitu. Terus yang ketiga ada batasan masalahnya nih. Ya kalian udah pada paham lah ya sama batasan masalah. Jadi misalkan aplikasi sini aplikasi kemudian kalian kasih dulu penjelasan batasan masalah pada aplikasi data karyawan ini meliputi ini. Nah terus bisa kalian pakai ini lagi. Nah ini boleh dah. Jadi aplikasi hanya mencakup data karyawan, hanya melihat kinerja karyawan dan lain-lain gitulah. Nah terus sini yang keempatnya itu adalah kebutuhan spesifik ini. Nah kebutuhan spesifiknya itu kayak apa sih kak? Nah kebutuhan spesifiknya kalian bikin table guys, bikin 4 table kayak gini, bikin. Nah sininya atasnya cover ininya kayak misalkan fitur kebutuhan fungsional, kebutuhan antar muka, kebutuhan untuk kerja. Nah nih bisa kalian bikin ya, bikin 4 table gini dan sininya nanti kalian isi tuh turunnya misalkan input data karyawan, kebutuhan fungsionalnya menambahkan data karyawan. Nah kebutuhan antarmukanya berarti kan ada kayak form input gitu ya, form input untuk data karyawan. Kebutuhan untuk kerjanya misalkan akses ke database untuk simpan data karyawan. Nah ini kayak gini, ini kurang lebihnya ya, kalian boleh gak usah terpaku di apa yang saya buat. Ini sebenarnya saya nggak buat sih, cuma ngasih gambaran kalian aja. Jadi kayak gini nanti kalian bakal bikin 4 poin nih. Jadi kebutuhan yang pertama deskripsi aplikasi, tujuan aplikasi, batasan masalah, sama kebutuhan spesifik. Nah untuk covernya nanti boleh saya kirim deh di apa namanya, di kursnya aja, di flapnya aja kayak gitu guys. Oke sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.